Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat semua mengenal lebih dekat tentang satu hewan yang berkaki 8. Sebelumnya perkenalkan ya, teman kita nih namanya Bang Idi ya. Kita lagi ada di tempatnya nih, di asrama nih. Oke Bang Idi, udah berapa lama di sini kira-kira? Oh, kalau saya dari 2011 ya, jadi sekitar mungkin udah 9 tahun saya di sini. Udah 9 tahun ya. Oke. Semua, sebelum kita lanjutkan video kami minta dukungannya kepada teman semua untuk like, comment, and subscribe agar channel kami terus berkembang. Oke. Oke, Bang Idi di sini sebagai apa ya? Saya sebagai konselor adiksi. Oh iya. Selain di sini sebagai konselor adiksi, Bang Idi juga memiliki hobi yang unik nih, beda dari teman-teman kita yang lain. Nah, ini dia koleksinya ya. Bisa dilihat, teman. Wah, banyak sekali nih koleksinya nih. Wah, gimana nih, Bang? Mukanya, Bang? Oh, bisa dibukain. Oke, teman-teman. Wah, sangat cantik sekali ya. Ini adalah seekor tarantula ya. Ini kita lihat namanya Brachypelma smithi. Oke Bang, ini aslinya dari mana Bang? Kalau Brachypelma smithi ini aslinya itu dari Meksiko. Oke, jadi ini bukan hewan asli Indonesia ya. Ini dari Meksiko. Iya. Waduh, cantik sekali sahabat. Warnanya ini ya. Lihat, di kakinya berwarna merah ini. Wah, ini kira-kira umurnya sudah berapa tahun nih? Belum sampai tahunan. Oh, belum sampai tahunan. Iya, belum sampai tahunan, baru sekitar 9 bulanan kalau saya bilang, tapi saya bingung juga ini agak lama ya legendanya. Oh, seharusnya lebih besar. Iya, seharusnya lebih besar. Oke. Mungkin karena saya juga ngasih makannya juga mungkin terbatas. Oh iya. Kalau misalkan saya kasih makan terus juga takutnya nanti kelebihan makan nanti bisa mati sendiri. Oh, jadi kalau menurut saya ini sudah normal ya. Iya, kalau menurut saya. Biar katanya kecil agar umurnya panjang, itu jangan terlalu dikasih banyak makan ya. Iya. Dia cepat besar memang kalau dipus itu ya, tapi untuk umurnya akan lebih pendek. Benar. Oke. Katanya binatang ini ya, dia sangat paling mudah untuk dipelihara ya. Iya, benar banget. Kalau yang saya tahu sih kalau tarantula ya, kalau tarantula itu yang enaknya kayak gini. Kalau saya pelihara, dia itu nggak berbau, gitu kan. Nggak Oh, berbau. pantas dari tadi saya nggak nyium bau-baunya ya. Beda Iya, dari iya, hewan iya. peliharaan lain, karena kan kalau hewan peliharaan lain itu kan ada puffnya apa segala Iya. macam. Kalau dia nggak ada baunya sama sekali gitu kan. Terus juga perawatannya juga nggak susah, kita mungkin setiap minggu cuma spray aja gitu kan, spray atau mungkin ganti water disknya tuh kayak gitu kan. Oh Water iya disknya iya, juga water di gampang, sini ya. dari tutup botol gitu kan, bisa dari tutup botol atau mungkin juga bisa bikin dari bikin sendiri seperti itu kayak gini kan. Oh ini nih ya, ini water dish nih namanya nih ya. Kita bisa simple ya bikinnya itu cuman dari tutup botol aja ya. Iya, dari tutup botol. Oke. Terus kalau mau ya hiasan juga bisa. Kalau ini kan saya kalau ini kan sama ini bikin sendiri gitu kan, water disknya. Oke Bang, ini kan ada 5 nih ya. Yang abang punya ada 5. Dan jenisnya itu apa aja itu? Yang saya punya sebenarnya memang ada 5, tapi jenisnya itu cuma 4 yang saya punya. Itu yang pertama itu ya ini Brachypelma smithi, tapi katanya sekarang udah ganti namanya jadi Brachypelma hamori. Jadi smithi sama hamori katanya Iya. sama, terus juga pro kontra aja sebenarnya, ada yang bilang sama, ada yang masih bilang beda seperti itu Oh kan. iya iya. Nah, terus juga saya punya Brachypelma bohmei. Ini Wah. bohmei ini, tapi mungkin agak sensitif ya karena saya takut Jamal nanti gatel lagi kena. Oh, enggak lah. Iya, Udah soalnya- biasa kita di alam. Iya, soalnya dia Iya, dia paling sensitif iya. di antara yang lain. Apa ini namanya tadi? Brachypelma bohmei. Brachypelma bohmei. Iya. Wow, cantik sekali. Dia agak sensitif, dan kalau saya bilang dia yang paling agresif ya untuk tendang bulu-bulunya
itu. Oh iya tuh. Itu paling Oh. agak agresif untuk nendangnya sih. Tapi kalau untuk gigit enggak. Nah, ini mana lagi nih kira-kira nih? Nah ini sama nih Brachypelma hamori juga, tapi ini mungkin ukurannya lebih besar ya karena usianya udah lebih hampir 3 tahunan udah usianya. Ini agak besar jadinya, udah ukuran sekitar 16 cm. Jadi agak besar sama sebenarnya seperti ini, tapi mungkin karena ini versi kecilnya dan ini versi besarnya. Seperti itu. Ada lagi Bang? Ya Terus yang ini. Ini Victoria Metallica. Poki ya. Iya. Wah cantik sekali teman. Iya. Warnanya biru teman. Oke, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat ada ya. Oke, Nah ini Victoria Metallica. Pokitaria Metallica. Oke. Nah, Wah, kalau ini itu, apa lagi nih Bang? Ini Grammostola pulchripes. Oh, Grammostola Pulchripes. pulchripes. Iya, pulchripes namanya. Grammostola Oh iya. pulchripes. Ya kalau dilihat sekilas yang saya tertarik dari yang satu ini cuma apa ya, maksudnya dia itu bisa besar, terus juga dia punya cincin emas gitu di antara Oh iya di pergelangannya tiap bukunya itu ya. Iya, terus juga apa ya, kalau saya bilang ini tarantula yang paling apa ya, paling kalem di antara yang lain. Dia itu jarang banget nendang dulu gitu kan, nendang rambutnya itu. Berarti ini bisa direkomendasi buat yang pemula ya. Buat beginner bagus banget. Wah. Buat beginner karena memang dia versinya agak jinak gitu kan, bukan jinak sih, tapi ya tetap kalau misalkan handling atau apapun itu kan tidak direkomendasikan. Iya. Tapi kan seenggaknya tarantula ini, Grammostola ini enggak seagresif tarantula yang lain gitu kan. Oke teman, lihat ya lebih dekat. Nah, jadi sebenarnya di sini saya mau bilang empat jenis yang ada di sini kayak Grammostola pulchripes, terus juga ada apa namanya, Brachypelma hamori, Brachypelma bone. Itu empat ini tuh itu versi yang New World. New World itu yang biasanya terestrial di atas tanah. Oh, jadi dia lebih senang itu di atas ya, bukan di bawah. Iya. Tidak seperti tarantula Jawa ya. Tarantula Jawa, oh iya bisa jadi seperti itu karena tarantula Jawa itu kan lebih kepada biasanya menggali ya. Sebenarnya ini pun juga ngegali tapi di saat masih slim, masih kecil. Ngegali, tapi kalau misalkan udah gede kayak gini kadang mereka ngegali juga tapi cuma untuk momen-momen tertentu, misalkan kayak mau molting, ya ganti kulit kalau kita bilang. Terus juga ya mungkin bisa juga karena stres gitu kan. Karena stres jadi akhirnya mereka bikin lubang gitu kan, terus nutupin diri mereka karena intinya takut. Dia untuk bersembunyi dari ancaman musuh gitu ya. Contoh aja seperti Grammostola ini kan sebenarnya itu di bawah itu ada lubang, saya sengaja bikin lubang gitu kan, tapi dia nggak masuk ke lubang, kadang dia naik ke atas, kadang ke sana muter-muter kayak gitu. Saya bikinin lubang sengaja gitu kan, supaya misalkan dia mau masuk atau apa gitu kan, tapi selama ini nggak pernah masuk sih gitu kan. Oke, ini yang mau saya tanyakan nih Bang. Ini tuh sebenarnya apa ini nih? Oke ya, medianya. Kalau ini namanya apa,
kokokit. Oh, Jadi kayak kokokit. parutan kelapa yang dihalusin gitu, yang Kayaknya dari kulitnya ya, serbuk kulitnya itu ya ya. kayaknya serbuk kulitnya, saya juga nggak tahu, saya juga mau Iya. baru beli juga gitu kan. Oh, Belinya jadi- emang sepaket gitu. Kalau misalkan saya beli tarantula pasti saya belinya sepaket gitu, sepaket sama kokokit. Oke. juga, gitu. Sebutnya nggak biasa lagi. Putih tapos na paligid na sambil udah masalah bayan din na sulit na sa jigo udah mas ngalim bayan ako ya kaya saya lagi nawag kita ilan kaya saya ay din ko nang di rumah buat bisa berkaya buat saya bisa Nga bis ka. Nesa parmea pasnya masih main narukuin di sini takut mah. Ini sini tak mana lagi air ini saya naruku tuh. Enak kayaknya teh songai mama laksan. at namun kan di rumah kemudian nama-namanya cuma ini kata dari jauh ini gitu. Jadi datang juga kalau misalkan gram sekolah ini ya katanya cuma sekitar 20 sampai 21 cm katanya. 20. Oke teman, jadi untuk grama sekolah ini dia bisa mencapai ukurannya 20 sampai 21 cm. Iya. Wah, cukup besar ya. Kira-kira ada satu jengkal ya. Iya. Wah, mantap. Bisa lebih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi tidur nih, tiba-tiba dia lepas dari kandang merayap, nempel di muka seperti apa itu? Waduh, ketutup ya. Tapi jarang sih misalkan dapat yang segede itu banget gitu. Nah jadi 4 ini kalau saya bilang apa ya, 4 tarantula yang memang orang-orang bilang gitu kan, komunitas juga bilang tarantula yang untuk beginner semua, karena saya juga kalau dibilang masih beginner gitu kan, masih pemula juga, saya nggak paham terlalu detail tentang tarantula itu seperti apa, tapi seenggaknya saya coba cari-cari pengetahuan dengan baca-baca artikel gitu kan. Oke, jadi untuk pemula ya, apa namanya tadi bang, beginner ya. Ya, untuk beginner. Oke, yang mau memelihara hewan apa ya? Saya sibuk kerja katanya, tapi ingin punya satu peliharaan. Oke, bisa ini jadi satu rekomendasi buat teman semua. Nah, ini adalah tarantula ya, bisa dicari di artikel-artikel yang cocok, yang buat pemula itu seperti apa, mudah untuk dipelihara. Nah sekarang ya, untuk makannya apa tuh? Kalau saya, kalau mungkin ukuran kecil biasanya kayak kecil yang lagi ini waktu kecil banget. Ya. Saya kasih itu cuma buat mongkong. Kadang buat mongkong waktu itu saya potong dua gitu kan. Ya. Karena mungkin gede. Tapi sekarang yang kecil ini si berarti nomor ini udah bisa saya kasih ganti 1 ekor gitu kan. Untuk berapa lama tuh satu ekor? Kalau misalkan ukurannya lebih kecil dari ini 1 ekor itu untuk 1 minggu biasanya. Karena saya ngasihnya pasti 1 minggu. Untuk ukuran ini sendiri satu ekor 1 buat ekor. berapa hari? 1 ekor tapi yang lebih gede ya. Untuk seminggu semuanya Oke. seminggu, sama ratain seminggu. Jadi irit sekali ya. Irit. Oke teman-teman ya, irit sekali untuk makannya. Satu ekor jangkrik ya yang ukurannya sedang itu untuk 1 minggu. Tapi Nah misalkan teman ada yang nanya nih, coba kasih banyak bang, bisa dikasih banyak dan dia pun cepat besar, tapi untuk umurnya akan lebih singkat ya. bisa mungkin ya lebih singkat, terutama karena pertumbuhannya yang cepat gitu kan. Pertumbuhannya juga cepat. Kalau tarantula kan kita kasih makan 1, 2, 3 mereka tetap makan terus gitu kan. Tapi kalau itu pasti otomatis badannya makin lama makin gede gitu kan. Terus juga karena gedenya kaget nggak sesuai sama ukuran kulitnya sekarang, itu juga bisa mempercepat kematiannya. Kalau saya bilang lebih kepada bilang bad mold itu kayak ganti kulitnya itu agak buruk gitu, ada yang basah gitu kan, ada yang kadang pas ganti kulit itu dia udah nggak bisa ngangkat badan dia lagi karena saking beratnya, atau mungkin karena abdomennya terlalu lebar Besar, atau ya. gimana dia nggak bisa ngedorong lagi, akhirnya jadi bisa mati pas ganti kulitnya atau pas prosesnya gitu kan. Jadi Karena begitu. badannya terlalu besar. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kita sesuaikan saja makannya
satu ekor jangkrik yang ukurannya sedang itu untuk 1 minggu. Oke, tadi ngomong-ngomong masalah ganti kulit ya. Oke, seperti apa ganti kulitnya itu Bang? Jadi dia lebih unik kayaknya ya. Iya. Oke, teman-teman yang ingin tahu tentang ganti kulitnya si tarantula ini, saksikan videonya ya. Yang banyak dipertanyakan ya oleh sahabat kita tentang bisanya. Nah, untuk bisanya sendiri seperti apa tuh? Oh, kalau itu saya bagi dua lagi, Bang ya, Bang. Jadi maksudnya kalau di ular kan mungkin bisa disebut bisa. Kalau di tarantula atau laba-laba mereka disebutnya venom. Tapi ya mungkin saya nggak ngerti juga antara perbedaan atau persamaannya gitu. Karena di sini kan saya punya ada 4, itu namanya Newark tarantula. Newark tarantula itu terkenal karena sifatnya yang kalem gitu kan. Terus juga venomnya yang low gitu kan. Jadi kalau misalkan ya jarang-jarang sih yang saya tahu tarantula Newark ini ngegigit kita gitu kan. Ngegigit kita itu pun yang saya tahu hanya seperti gigitan lebah, dan itu nggak akan berefek samping apa-apa. Efek sampingnya paling ya bekas gigitan, merah, gatal gitu kan, mungkin agak panas sedikit gitu, seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti gigitan lebah, tapi jangan sampai lah saya kalau gigit gitu. Tapi untuk gigit itu jarang sekali ya. Yang saya punya sekarang pun ya saya pribadi sering handling sih. Handling gitu kan, walaupun memang handling itu tidak direkomendasikan gitu kan. Tapi selama saya punya tarantula ini nggak pernah saya digigit sama tarantula ini gitu kan, walaupun di saat dia lari atau kayak gimana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah nggak pernah gitu. Jadi satu lagi yang saya mau tanyakan Bang Idi, di antara 4 ini yang paling tinggi bisanya mana? Nah, kalau 4 ini kan tadi saya bilang ini tipe yang Newark gitu kan. Ya. Kalau ini satu Poecilotheria metallica ini old world dari India. Oke, teman.
Ini namanya apa tadi Bang? Poecilotheria metallica. Picoteria Poecilotheria Metallica. metallica. Oke, ini dari India ya. Warnanya cantik kok, biru banget. Oke, ini bisanya gimana nih? Nah, kalau ini terkenal sama hyphaenom ya, tapi mungkin agak sedikit ke bawah dari orange babun tarantula gitu kan. Tapi ya lumayan juga kalau sempet di bait sama tarantula ini ya ada sharing pengalaman gitu kan di komunitas tarantula, bilangnya setelah digigit itu ada yang ngerasa panas gitu kan, ada yang ngerasa kram sampai apa ya, kebal ini tangan ini nggak kerasa lagi, ada yang sampai seperti itu gitu kan. Tapi ya namanya tarantula, semua tarantula itu nggak mematikan bisa ini. Oke, jadi garis bawahnya nih ya, walaupun bisanya cukup lumayan tapi tidak mematikan. Tapi kalau untuk tarantula seperti ini kan outward, jadi outward itu memang untuk yang biasanya udah apa ya, Udah pengalaman ini. udah punya sedikit itu, karena saya juga melihara ini, saya punya ini, saya juga mikir-mikir berapa kali karena resikonya kan, bukan resiko ke saya aja tapi ke orang lain. Karena kalau outward mereka itu lebih banyak tinggal di atas pohon dan juga larinya itu cepat. Coba kalau tarantula ini kan larinya agak slow gitu kan, santuy banget tuh, kayak Kisimiti ini kan tuh pelan banget, kita apa-apain juga pelan tuh. Tapi kalau ini kita ganggu dikit mereka bakalan lari tuh, larinya cepet banget tuh, susah nggak kejar. Jadi bedanya seperti itu bisa bilang. Makanya saya lebih rekomendasiin kalau untuk pemula ya kayak Brachypelma, saudara-saudara Brachypelma, ada Amori, Bome atau Auratu gitu kan. Oke, ada satu yang saya tahu ya dari jenis tarantula itu Rasiodora parahibana. Itu bagaimana menurut abang tuh ya? Kalau saya bilang itu juga salah satu tarantula recommended buat beginner, buat pemula gitu kan. Karena emang tarantula itu juga besar gitu kan, terus juga apa ya, karakternya mungkin agak kalem, tapi ya namanya tarantula, kita kan setiap satu tarantula dengan tarantula yang lain kan tentang apa namanya, sensitivitasnya atau agresivitasnya itu kan berbeda seperti itu. Jadi mungkin ada karakternya yang kalem, ada karakternya juga yang enggak kalem gitu kan, seperti itu. Oke, Bang Idi. Oke ya, terima kasih banyak. Ini saya sudah diberi kesempatan untuk berkenalan langsung dengan sahabat kita ya, yang berkaki 8 ini. Mungkin untuk mereka yang teman-teman kita agak sedikit geli mungkin ya ngelihatnya karena banyak bulunya. Tapi ini adalah binatang yang sangat eksotik, teman-teman. Wah, sangat eksotik dan cantik sekali. Oke, ada pesan-pesan untuk teman kita di sana? Kalau pesan saya bagi mungkin orang-orang yang belum tahu tarantula gitu kan, bedakan tarantula dengan laba-laba, karena banyak orang mengatakan bahwasanya tarantula itu mematikan. Enggak, tarantula itu tidak mematikan gitu kan, kecuali individu itu punya yang namanya alergi terhadap seratan lebah terutama. Tapi kalau tarantula sendiri mereka nggak mematikan seperti itu. Kebanyakan orang tahu atau dia atau apa segala macam gitu kan ada tarantula. Jadi kalau saya bilang tarantula is a good pet for me. Mantap. Oke, sahabat semua, terima kasih banyak mengikuti. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih banyak.